Itu ada tumbal nggak? Tumbal nggak ada sih. Jadi mungkin tumbalnya ya itu yang istrinya itu ya, yang netein, yang istri keduanya. Saya ikut pemanggilan ritualnya. Saya ikut. Pas waktu itu saya bener-bener yang namanya ngeliat wujudnya, bener-bener yang wah, kaget. Si muka nih kayak udah kotor lah. Pas pulang bener, yang namanya uang di kotak itu kan wah udah bener-bener apa ya, uang semua isinya. Ini mah cuan nih, kita bisa beli apa aja pakai ini. Wah, waktu itu kayaknya nggak kehitung kayaknya. Kita sehari bisa nyampe berapa juta ya? Banyak lah. Soalnya tumpukan di kotaknya aja banyak banget. Waktu Mas Ucok memakan uangnya, apa efek yang dirasakan Mas Ucok? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Malam Mencekam. Senang sekali saya Mang Ei dan tim hadir kembali menemani saat istirahat Anda di kesempatan malam hari ini. Dan sudah ada di depan saya namanya Mas Ucok. Mas Ucok akan berkisah tentang kehidupan pribadinya, pengalaman kehidupan pribadinya pada tahun 2017. Di mana Mas Ucok ini mengantarkan temannya untuk melakukan pesugihan pelihara tuyul. Mas Ucok dijanjikan bagian apabila temannya berhasil melakukan ritual tuyul ini. Dan sampai dengan hari ini temannya itu masih tetap memelihara tuyul. Baik, bagaimana kisahnya kita coba ke Mas Ucok. Apa kabar Mas Ucok? Alhamdulillah baik. Boleh tanya nih, usia berapa sekarang? Usia 35. 35 ya. Profesinya? Profesinya serabutan. Serabutan. Sudah berkeluarga? Sudah. Sebelum mulai kita kasih oleh-oleh dulu biar Oke. Mas Ucok berceritanya semangat. Mantap. Malam Mencekam. Ini buat Mas Ucok ya, nanti dipakai ya. Oke, siap. Jangan dijual. Jangan dipakai tidur ya. Siap. Oke. Sobat MM, dimanapun Anda berada, semoga semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saatnya kita mendengarkan kisah yang menarik dari Mas Ucok. Silakan. Jadi gini Mang E. Awal itu ini saya sama sahabat saya dari tahun 2005 kita sering nongkrong bareng, sering ke jalan bareng, namanya serabutan ya. Jadi sering ngamen, sering parkir juga. Mulai dari situ kita sering nyari uang bareng. Cuman kayak namanya di jalan, kadang pendapatan tuh kayak kurang. Kadang kalau lagi dapat lebih ya lebih. Kalau lagi bagus ya bagus. Namanya hidup di jalan serabutan kan. Nggak tentu penghasilan. Nah, justru kekurangannya ini yang sering bikin timbul masalah. Karena kan satu, kita udah punya keluarga.
udah punya tuntutan. Jadi dari kekurangan kita merasa gimana caranya kita bisa dapat penghasilan yang bisa dikatakan lebih gitulah, buat biaya ini, belum biaya buat pinjaman ke bank kan ada tuh. Saya rasa itu yang bikin pola pikir teman saya itu jadi apa ya, jadi menjerumus ke hal-hal yang goib, ingin dapat sesuatu yang instan, penghasilan yang lebih, yang gimana caranya nggak perlu kerja kedebak-kedebuk tapi dapat uang banyak nih, cuan gitu kan. Jadi teman saya nih, kita samarin aja ya, namanya Asep, punya pemikiran awalnya ditawarin dia jual narkoba ke saya. Lur, saya mau ngomong nih. Ngomong apa kata saya kan? Saya mau ini nih, ada yang nawarin jual ini. Jual apa? Jual biasalah, narkoba gitu kan. Kata saya, wah buset, jangan main-main lah dengan yang kayak gitu ya kan. Bahaya. Emang duit banyak, cuman kan resikonya bro. Udahlah, pikir belakangan kata dia. Cuman kata dia kurang katanya. Ya yang namanya orang mah kurang terus, nggak ada cukupnya kan. Terus lagi teman saya bilang lagi, ada lagi nih, ente ikut temenin aja katanya. Kemana? Pokoknya ada tempatnya. Nah waktu itu saya diajak ke salah satu tempat, ke Kuningan, tepatnya di kaki Gunung Cermai. Saya tanya, emang ente dapat dari mana? Dapat channel dari mana, ya kan? Terus apaan? Saya belum sempat cerita. Udah nanti dikasih tahu di jalan kata. Ente temenin aja. Oh, ya udah, ya kan? Ini mah nggak ada hukum sama urusan hukum katanya. Oke, saya ikut. Jalanlah besok, janjian saya sama dia ya kan, salah satu tempat. Terus berangkat ke daerah Kuningan. Nah berhubung dulu saya sering ngamen kan, jadi mobil pun gratis ya kan. Tinggal, bang ikut nih ke depan. Weh si ini katanya, yuk naik. Di jalan baru dia cerita. Saya mau berburu. Berburu maksudnya gimana? Saya mau ngelakuin ini nih, pesugihan. Saya mau coba-coba kata. Mau ngelakuin pesugihan tuyul. Wah saya sempat bilang dong, astagfirullahaladzim. Wah ente jangan main-main, dosa, urusan belakang. Wah serius. Saya mau tahu, saya mau dapat uang banyak. Saya sempat, udah sempat berkelit lah. Aduh bro, istighfar. Udah jangan main kayak gitu-gitu lah. Ente emang gak ada urusannya sama hukum. Cuma ini lebih berat lagi, ngarang. Ya kan? Ini urusannya udah beda lagi. Udah gampang. Kalau udah kaya tobat katanya. kan bego. Ente serius mau ngelakuin kayak gini? Yang tadinya saya nasehatin malah jadi seolah-olah kayak menyupport. Ya karena iming-iming tenang kan,
saya bakal kebagian inilah, saya kebagian itulah. Yang namanya dulu saya masih suka minum kan, masih suka ya kayak gitulah, hal-hal yang mabuk-mabukan kayak gitu kan. Jadi malah ya kalau emang ente serius mah kan saya pikir bukan saya ini ya kan, teman saya, bukan saya yang ngelakuin. Jadi ya udahlah, apa kata ente jalanin aja kalau emang yakin. Cuman kira-kira istilahnya masalah kecepretannya gimana kata saya. Ya pokoknya ente mau beli apa aja tinggal ngomong katanya. Ya udah, sampai di jalan ngomong, emang tempatnya di mana? Lu udah tahu? Ente udah tahu? Tahu, tenang aja, ente ikut aja. Sampailah di tempat. Udah nyampe di tempat, turun ya kan. Turun itu jalan kaki. Ada hampir kurang lebih lah 1 kilo. Wah saya udah ngerengek terus. Udah ngerengek aus. Wah pokoknya udah rewel udah kayak anak kecil. Minta rokok, minta es, minta segala macem. Dan sampai di pertengahan jalan sempat istirahat. Karena capek kan. Sempat istirahat, duduk di warung. Ngobrol-ngobrol sama tukang warung. Nanya-nanya, kebetulan ada yang tahu nama si abahnya ini disamarin juga ya. Namanya Abah Gugun. Nah, tahu katanya si abah ini. Udah itu langsung kita nyari nyari alamat yang udah dikasih tahu tuh. Terus jalan. Sesampainya di pertengahan jalan kita ketemu sama anak sungai. Cuman nggak terlalu dalam sih. Kita nyebrangin anak sungai yang tadinya kelihatan kelihatan tenang airnya. Pas kita pengen nyebrang, itu kayak deres. Nggak tahu ini petunjuk sebenarnya, cuman kita hantam aja ya kan. Karena udah kepalang di tengah jalan kan, masa mau balik lagi nggak mungkin kan. Udah jauh-jauh, udah ngabisin buat beli es. Akhirnya gimana nih? Kok kayaknya kelihatannya airnya makin deras. Kita terjang terus. Udah pokoknya cing-cing celana wis. Copot sepatu. Lewatin. Udah nggak takut halangan, nggak takut apalah. Hajar terus. Sampai di situ kita naik. Kan jalannya agak terjal tuh. Kayak agak naik-naik gitu. Sempet ketemu ular. Nggak tahu ular apa ya, belang-belang kayak gitu. Sebenarnya kalau kata orang tua kalau ada ular tuh katanya suruh balik lagi, nggak usah dilanjutin ya kan. Cuman karena kita mungkin ngeyel, terus saya juga keadaan waktu itu oleng lah, mabok ya kan. Jadi udah pukul aja pakai kayu, pergi ularnya. Nah kita langsung lanjutin tuh perjalanan, udah setengah jalan, masa mau balik lagi ya kan. Kita lanjutin. Itu jam berapa ya? 12:30 habis duhur aja lah. Habis duhur. Ketemu sama si rumahnya si abah ini. Pas ketemu saya kaget. Rumahnya nih, kok begini rumahnya. Udah kayak ada apa ya? Kayak bentuk-bentuk boneka ondel-ondel lah. Gede pokoknya. Banyak-banyak pernak-pernik kayak gitu segala macam. Tanduk-tanduk rusa kayak gitulah. Terus kulit-kulit harimau mungkin apa di situ. Ngeri juga nih rumah ya. Saya ketuk. Permisi. Akhirnya keluar si abahnya. Punten bah. Dengan abah ini, ya dengan saya sendiri katanya. Ini bah,
saya ada keperluan katanya. Ya masuk aja, masuk. Udah masuk, kita dikasih minum lah. Saya suruh ngomong, langsung ngomong berdua. Saya cuma ngedengerin aja gitu. Awalnya mah ya cuman teman saya minta kayak semacam apa ya, amalan gitulah, amalan buat kayak semacam penglaris, buat gampang cari kerjaan kayak gitu. Cuman kesini kayaknya makin dalam obrolannya. Jadi dibawa masuk ke kamar khusus. Dibawa masuk ke kamar khusus. Ya udah, ikut abah aja katanya. Ke dalam ngobrol sama abah berdua, empat mata. Temennya buat sementara tunggu aja di sini katanya. Oh ya udah bah, saya tunggu. Teman saya akhirnya dibawa ke kamar. Saya nungguin itu ada hampir 2 jam. Keluar tuh dia bawa apa ya? Bawa kayak semacam kantong. Jadi kayak kantong kresek. Udah itu pamit segala macam, udah kita pulang. Tapi saya belum sempat nanyain. Maksudnya belum sempat nanyain yang hal-hal yang detail gitu kan. Udah pulang aja. Lewatnya jalan yang tadi. Udah lewat, pulang tengah jalan. Saya pikir nanti aja di mobil ya kan, biar suasananya lebih tenang, enak nanya. Di jalan kita naik mobil ke arah pulang. Udah itu baru di mobil cerita, itu kantong isinya apaan. Udah kan nanya, nih bentuknya kayak gini. Jadi dia tuh kayak dikasih apa ya, dikasih kayak semacam patung ya, kayak gitulah, buat ritual pemanggilannya mungkin ya. Jadi setelah itu ya udah berjalan, ngobrol-ngobrol di jalan segala macam. Akhirnya sampai di tempat kami. Saya cuman sempat lanjut kabar dari HP, di telepon. Kan kalau kayak gitu kan harus netein ya, yang namanya pesugihan tuh harus netein si ke istrinya gitu kan. Istrinya nggak mau katanya. Telepon ke saya, Cok, gimana Cok, istri saya nggak mau nih. Gimana nih kalau misalkan ente yang bilang lah ke istri saya, pokoknya iming-imingin aja dengan istilahnya, nih nanti dapat uang banyak lah, dapat inilah segala macam. Wah, saya bilang, aduh, nggak mungkin kalau saya ngomong ya kan. Gimana caranya kalau saya ngomong? Saya kasih saran, gini aja, ente nikah lagi aja, udah jalan keluarnya gampang ya kan. Nikah lagi, cari janda, udah nggak usah cantik-cantik, yang penting mah tetenya gede kata saya. Iya, buat netein ya kan butuhnya tete. Udah itu yang jadi permasalahan waktu pas itu kan belum dapat si si ceweknya buat istrinya lagi ya kan. Kenalan, kebetulan kan emang udah kenal dari Facebook. Dulu kan di Facebook kan zaman-zamannya Facebook, udah kenal tuh di Facebook apa. Akhirnya bisa kontekan, diajak ngobrol. Emang kebetulan dia janda, nggak punya anak, janda tua udah nggak punya anak. Ya emang mungkin udah nggak bisa nganakin. Nggak, akhirnya tapi cerita dulu
bahwa dia tuh punya maksud untuk itu. Nih kalau saya tuh bakalnya nanti begini begini begini, saya pengen ngelakuin hal-hal kayak gini, tapi diiyain. Oh, kebetulan mau. Sampai di situ dinikahin secara nikah siri lah. Udah itu udah selesai nikah siri, udah sah lah gitu ya kan. Itu 1 minggu penjajakan dalam mencari janda ya. Si Siti namanya ya, udah sah, udah jadi suami istri lah. Cuman kan pada waktu itu yang istri pertamanya itu kan nggak mau kalau ada ritual apa segala macam di rumah, itu nggak mau. Jadi di rumah istri keduanya, yang si janda ini, yang dinikahinnya ini, yang jadi permasalahannya waktu itu kan untuk pemanggilan ritual pemanggilan si tuyulnya ini dibutuhkan seekor ayam cemani. Kebetulan saya sering main ke Jawa, di daerah Jawa sana, Wonosobo. Saya dapat kabar bahwa di sana tuh ada. Oh, ada katanya di sini kalau mau nyari ayam cemani katanya. Kita lari ke sana. Selang berapa hari ya? 2 hari udah dapat. Kita balik lagi. Akhirnya ritual dijalankan. Ritual dilakukan, disiramin pakai darah ayam cemani itulah. Akhirnya si bentuk patung itu kan disiram, keluar kayak semacam kayak sukma gitulah. Jadi bukan si patungnya, jadi keluar, muncul sosok itu, muncul. Temen saya tuh hampir udah sempet wah, sempet kaget ngelihatnya, karena mungkin aneh, baru ngelihat hal-hal yang kayak gitu. Sebelumnya kan baru ngelihat di TV, di YouTube. Ini kan bener-bener ngelihat yang real, yang bener-bener nyata gitu kan. Udah sempet udah kaget. Itu saya diceritain, maksudnya pas waktu itu diceritain bahwa kejadiannya seperti ini tuh, diceritain bener-bener real, nyata seperti itu katanya. Waktu pas telepon pertama, wah ternyata kayak gini bentuknya, wah ternyata kayak gini. Sempet jadi dilanjutin nggak, kepalang lah, lanjut katanya. Akhirnya lanjut, padahal sempat takut juga karena ngelihat mungkin sosoknya katanya kecil, cuman nggak kayak anak kecil mukanya. Jadi kayak sebenarnya kayak orang-orang dewasa, kecil cuman kayak orang dewasa. Ritual itu udah akhirnya dicoba lagi untuk yang kedua, berhasil memanggil maksudnya. Ternyata si tuyul tuh nggak ngerti uang. Jadi pas kalau mau ngambil gitu kan, dikasih tahu dulu, nih uangnya bentuknya ini, mungkin yang ada gambar Soekarno-nya ya kan, yang bentuknya merah, dikasih tahu dulu, nih nanti ambil yang ini, nih diambil yang ini. Ternyata betul, katanya kalau yang diikat ke karet tuh nggak mau, dia nggak bisa ngambil. Ternyata betul. Akhirnya dia dilakuin untuk percobaan nggak jauh-jauh, di sekitarnya sendiri, karena mungkin situ kan mayoritas petani, jadi mungkin banyak uangnya. Cuman menurut saya terlalu berani karena di daerah sendiri ya. Dia nyobain malam pertama itu di tempatnya sendiri. Saya
saya nggak sempat ikut waktu itu. Maksudnya diceritain dari teman sayanya, ini saya habis garap ini, selalu dikasih tahu. Itu saya dikasih lihat 1 kali pas pemanggilan ritualnya. Kalau emang ente pengen tahu katanya, nanti malam ini main ke rumah saya. Akhirnya saya main, ya kan? Saya ikut pemanggilan ritualnya. Saya ikut. Pas waktu itu saya bener-bener yang namanya ngeliat wujudnya, bener-bener yang wah, kaget. Si muka nih kayak udah kotor lah, kayak ada ingus apa gitu tuh. Udah, oh ternyata kayak gini. Kayak anak umur berapa tahun, setahunan lah, kecil. Cuman mukanya nih bukan muka anak-anak kecil, jadi kayak orang-orang dewasa, nggak pakai baju, cuman dia pakai apa namanya, ya pakai cawat. Itu yang pertama saya lihat, yang bener-bener istilahnya real. Saya lihat, oh ternyata kayak gini. Seumur umur saya baru ngelihat yang namanya apa namanya, tuyul kayak gitu. Ya setelah itu saya sempat diajak survei lokasi, nih mau kemana sekarang, wah kita ke sana. Tapi setelah itu udah nggak diliatin lagi, udah hilang dari pandangan mata saya gitu kan, udah nggak. Cuman waktu pas mungkin dikasih ritual sama dianya kan, dibuka terus ditutup lagi karena nggak kuat lah ya kan, kalau kelamaan minta ditutup lagi, ditutup. Akhirnya ya saya cuma ngelihat dia kayak nenteng sesuatu gitu aja, kayak nenteng sesuatu sambil jalan, terus disuruh apa namanya, kerja gitu kan. Pas pulang bener yang namanya uang di kotak itu kan, wah udah bener-bener apa ya, uang semua isinya. Bener-bener yang saya ngelihat, wah siapa sih orangnya yang nggak ngelihat uang banyak ya kan, dosa jadi urusan belakangan ya kan. Pada waktu itu namanya kita ngelihat uang banyak ya kan, wah ini mah cuan nih, kita bisa beli apa aja pakai ini. Waktu itu nggak ada batasan, ininya dianya aja. Kalau emang udah capek mungkin ya udah semaunya. Wah waktu itu kayaknya nggak kehitung kayaknya. Kita sehari bisa nyampe berapa juta ya, banyak lah. Soalnya tumpukan di kotaknya aja banyak banget. Kalau kejadian apa enggak, cuman hampir ketahuan. Jadi hampir ketahuannya ada kayak semacam ustadz mungkin ya, cuman pakaiannya biasa aja. Cuman kayaknya dia tuh punya kayak semacam mata batin. Dia bisa ngelihat. Itu bisa ngelihat si wujud si tuyul ini. Kita kan mantau si teman sayanya, katanya hampir ketahuan waktu itu. Kalau ketahuan kan mungkin yang bisa kayak gitu kan bukan orang sembarangan, ya kan. Bisa ditanyain juga kan siapa pemiliknya ya kan. Tapi mungkin waktu itu mungkin masih dikasih selamat. Ketahuan, cuman Lolos. waktu itu. Sempat ada yang hilang, mungkin hilang biasa kayak gitu. Jadi nggak yang rame yang duit saya hilang. Karena kan waktu pas di tempat sekitar itu kan prakteknya cuman hari pertamanya aja. Jadi praktek yang kedua ketiganya di luar itu, di luar kampung dia, selalu di luar, nggak di kampung itu. Cuman hanya praktek untuk pertamanya aja.
gitu. Jadi setiap operasi itu di daerah lain ya? Operasi selalu di daerah lain untuk yang ke 2 kali 3 kalinya. Masih di wilayah Cirebon? Masih di wilayah Cirebon. Pindah-pindah Tempat. Jadi nggak di tempat ini terus enggak. Jadi pindah-pindah. Nah, waktu itu emang saya benar-benar kaget karena kehidupannya jadi benar-benar apa ya? Benar-benar naik keuangannya. Wah, jadi segala macam dibeli. Cuman nggak nampakin kayak yang orang yang wah nih beli rumah, wah nih beli ini, enggak. Biasa-biasa aja, cuman uangnya banyak. Kita mau beli apa, bener kecepretan, bener kebagian. Mau beli apa? Wah, mau beli nih, mau beli minuman, wah kasih. Mau beli ini, kasih. Oh, mau beli apa? Kasih. Wah, Anda mau beli apa? Kasih. Selalu dikasih. Sampai tapi tetap masih ikut nimbrung itu. Kayak kita main ke jalan, ngamen, masih ikut ngamen tetap. Kita parkir, masih ikut parkir. Jadi masih ikut tetap nimbrung. Jadi nggak kayak yang wah nih saya jadi uangnya banyak, enggak. Biasa kayak seperti biasanya. Cuman yang bedain itu karena mungkin dari segi pakaian dia bisa mampu beli yang lebih mahal. Yang biasanya kita pakai yang sepatu sandal kayak gini enggak, lebih mahal, celana mahal kayak gitu. Outfitnya lah pakai jam tangan ya kan. Biasanya nanya ke tukang warung jamnya, ini mah enggak, langsung. Wah, kata saya keren juga nih. Cuman ya itu jalannya salah kalau kata saya mah. Cuman saya ikut nikmatin hasilnya, ikut kebagian uangnya ya kan. Karena pengen beli apa aja kalau main sama dia enak, dikasih, selalu dikasih. Istrinya juga pengen beli ini ya kasih, buat beli emas, buat beli kalung. Anak-anaknya selalu kecukupan. Pas udah berjalan berapa tahun, kejadian lah istilahnya berapa tahun ke belakang ini, akhirnya teman saya ini ngalamin yang namanya sakit-sakitan. Udah ngerasa kayak katanya ya, waktu cerita sama saya udah sempet sakit, sempet kayak didatengin kayak semacam ya arwah-arwah apa gitulah ya, mungkin nggak tahu apa, dari mimpi juga sempet didatengin sosok-sosok yang sampai katanya dia tuh selalu dimimpiin hal-hal buruk lah, hal-hal gaib di mimpinya. Sampai 2022 sekarang ini posisinya sedang sakit. Sekarang udah benar-benar sakit-sakitan sih. Jadi katanya kalau menurut ilmu kedokteran juga bingung ini sakitnya sakit apa, sampai bingung, dokternya aja bingung ini sakitnya sakit apa, nggak bisa diagnosa apa gimana, udah bingung lah sakitnya sakit gaib mungkin. Enggak, jadi kayak badan sering ngerasa sakit. Jadi kalau setiap jam 12 kayak ngerasa sering ditusuk. Setiap jam 12 teng itu selalu. Jadi kayak ngerasa ditusuk, sakit banget katanya. Badannya kayak ditusuk-tusuk. Itu setiap hampir jam 12 pas. Selalu kayak gitu. Kalau istrinya mah nggak apa-apa, istri yang pertama nggak apa-apa, udah enak-enak aja dia mah. Kalau yang istri yang kedua itu ya sempat penurunan badan, ada tadinya kan gemuk gembleng, ada mengalami juga mungkin efek kali ya, efek dari habis netein si tuyulnya.
walaupun dikasih jaminan makan enak, kasih makan enak, kasih makan mau ayam, mau kasih sate, pokoknya yang bergizi lah, udah dijamin. Biarkan badannya biar gemuk terus, biar seger terus, tapi mungkin tetap lebih lebih kuat si efek dari pesugihan tuyul ini. Jadi tetap aja mengalami penurunan, penyusutan, terus ya kayak orang sakit juga akhirnya kan cerita sama saya gimana caranya. Mungkin nih efek dari ini ya kan, efek dari si pesugihan ini kan. Katanya dulu kalau udah kaya mau tobat ya kan, mungkin karena dari efek itu dia pengen berhenti karena sering sakit-sakitan kayak gitu. Dia nyari kemana-mana nggak ada yang bisa. Akhirnya cerita sama saya, tolong dong nih, saya mau ada niatan pengen berhenti, mutus ini Cok, perjanjian yang ini ya, saya bilang ente sih dari awal ya kan udah dibilang jangan main-main yang kayak ginian ya kan. Akhirnya ya udahlah, pokoknya ente tolongin lah gimana caranya saya bisa mutus perjanjian saya sama pesugihan tuyul ini. Ya, akhirnya saya cari kontak kan, ketemulah kontaknya Mang Diki ya kan, yang katanya Diki Bata Merah. Ya, Diki pemakan bata merah, bisa ngebersihin ya kan. Akhirnya dapat. Akhirnya saya mau minta tolong ya kan sekalian ke Mang Diki. Nih, saya pengen ngebantu temen juga yang tadinya ngebantu ngejerumusin, sekarang malah pengen ngebantuin ngebersihin. Cerita, dia juga cerita istilahnya nih, aduh pokoknya repot urusannya kayak gini nih, saya selalu digembleng tiap malam kayak gini, saya udah nggak kuat katanya, saya udah pengen berhenti total lah, udah nggak mau lagi main-main yang kayak ginian katanya. Badan saya sakit, saya udah istilahnya baru di sini aja udah disiksa katanya, udah kesiksa kayak begini katanya. Saya pengen berhenti, tolong. Kira-kira si Mas Asep ini kalau sudah sembuh mau nggak jadi narasumber di Malam Mencekam? Kalau mungkin dia sendiri mungkin nggak mau ya, cuman berpesan melalui saya. Ini juga kan saya berdasarkan izin dia cerita itu kan, tolonglah ceritakan kisah saya, ceritain tentang pengalaman saya, bahwa istilahnya jangan pernah berurusan dengan hal-hal yang seperti ini, dengan melakukan pesugihan. Jadi dia sendiri yang berpesan ke saya. Jadi melalui lantaran saya, tetap aja orang yang istilah pengen kaya cepet tetap aja kerja sebenarnya. Enggak serta merta dia di rumah dapat duit, enggak, tetap kerja. Dia harus keliling, dia harus nyari tempat, dia harus survei. Itu kan berarti dia tetap kerja. Tetap capek ya. Tetap capek. Waktu Mas Ucok memakan uangnya, apa efek yang dirasakan Mas Ucok? Efek ke saya? Ya, jadi, uang dari tuyul itu. Apa ya, jadi kayak itu kan kayak sama halnya mencuri, ya kan? Jadi kayak imbasnya ke saya kok rezeki kok sulit. Cari uang jadi bener-bener yang namanya sulit tuh sulit paceklik. Karena rezeki saya itu udah diambil duluan yang di awal. Jadi sama halnya saya juga kayak rezekinya dicuri lagi. Jadi ke saya efeknya kok sulit banget cari uang. Sulit. Hanya dapat uang dari situ? Iya. Jadi dari mencari kerjaan susah? Susah. Cari uang bener-bener susah. Jadi saya berpikir apa ini efek dari itu ya? Itu kan sama aja mencuri. Jadi rezeki saya juga sama udah diambil duluan dari situ. Berapa lama Mas Ucok
minta uang dari Itu Mas dari Asep? awal. Dari awal saya udah sering dapat capretan dari dia, dapat uang dari dia, sering dikasih. Sampai hari ini. Sampai hari ini ya semenjak dia sakit dari tahun 2020 itu Udah enggak. udah nggak dikasih lagi. Itu ada tumbal enggak? Tumbal nggak ada sih. Saya mungkin tumbalnya ya itu yang istrinya itu ya, yang netein, yang istri keduanya. Karena kan netein, dia jadi badannya juga jadi kayak sakit. Jadi ada penurunan badan, mungkin itu aja sih. Kalau Jadi anak-anaknya Asep gimana? anak-anaknya nggak apa-apa, Sehat-sehat. sehat-sehat aja. Mereka beribadah seperti biasa. Beribadah seperti biasa. Nah, sampai cerita ini ditayangkan, berarti Mas Asep belum melakukan pemutusan Belum, perjanjian, belum ya? belum. Dan ingin menghubungi Kang Diki itu. Kang Diki, makanya cerita sama saya kan untuk tampil, ya kan, pengen di-share Iya, iya. tentang pengalaman dia, tentang baik buruknya dia, tentang pahit manisnya ngejalanin pesugihan ini. Sampai saat ini tuyul itu masih ada di Asep. Tuyulnya masih ada. Sebelum dia dilepas tetap nempel terus. Walaupun dia nggak, istilahnya nggak disuruh kerja, tetap minta jatah nete. Tetap itu harus, istilahnya kewajiban dia minta nete tetap selama dia belum dilepas. Nah, sobat Malam Mencekam, kisah yang sangat menarik yang diungkapkan oleh Mas Ucok pada tahun 2017 sampai dengan hari ini. Jadi temannya masih melakukan pesugihan tuyul. Dan Mas Ucok ini sampai saat ini mendapatkan imbasnya ya. Yang susah mencari pekerjaan dan rezekinya terasa sangat sulit. Sobat MM, jangan lupa untuk terus mendukung kami. Dan kisah dari Mas Ucok ini semoga menjadi manfaat untuk kita dan menjadi pembelajaran untuk kita bahwa melakukan pesugihan bukanlah hal yang baik dan bukanlah jalan keluar ya. Terima kasih Mas Ucok atas kisahnya. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Sobat MM, sampai di sini Mang Ai dan tim undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.